Awal mulanya saya menanam kacang sanca inci ini adalah karena saya membaca literatur bahwa kacang ini mempunyai kandungan omega 3, 6, dan 9, 17 kali. Dan dia termasuk superfood. Saya akan coba, saya tanam 2020 itu 200 pohon, saya bagi-bagikan. Termasuk ini, kita tanam 5 pohon, ternyata bagus. Semua yang saya kasih itu bagus dia. Nah kemudian, dia harus pakai naungan. Kalau dia kayak tiang listrik, naungannya tingginya 2 meter. Jarak antar naungan itu biasanya itu 3 meter. Nanti kayak tiang listrik ada slingnya, nanti merambat di sana dia. Nah kemudian kacang ini kelebihannya tadi dia sangat tahan terhadap cuaca panas maupun hujan. Nah khususnya di Nusa Pida kita tahu air relatif sedikit, suhu relatif panas, tapi dia ternyata tahan karena kambiumnya cukup besar. Batangnya itu gede, diameternya sampai kalau umur setahun begini, diameternya sampai 15 cm ini sudah. Nah ini menunjukkan dia bisa bertahan sampai 10 tahun. Yang kedua, kacang ini terus berbuah, itu kelebihannya. Sehingga kalau kita bicara produktivitas, sangat produktif dia ini. Terus menerus dia. Terus menerus, dan ini di beberapa negara seperti Kolombia dan di Malaysia sendiri, itu dijadikan program pengentasan kemiskinan. Nah kelemahannya saja bahwa kacang ini kalau di awal-awal menanam itu harus dibuatkan gundukan biar tidak ada istilahnya jamur yang karena genangan air terlalu banyak terjadi jamur lembab, terjadi jamur mati dia. Yang ketiga adalah ya, hindarkan dari tanaman misalnya kayak binatang-binatang seperti sapi, kambing, babi atau ayam, karena dia akan makan dia. Makanya di awal-awal waktu kecil itu harus dihindarkan dari binatang lain. Kalau sudah gede ya aman. Nah itu menjadi kelebihan kacang Amazon ini, dan rencananya secara bertahap kita akan kembangkan di Nusa Pida karena banyak lahan-lahan yang tidak produktif di Nusa Pida. Dan kita berharap kacang ini juga tidak dimakan kera karena kulitnya tebal. Pada saat dia masih muda artinya seperti ini, belum disangrai, belum digoreng, belum ditanak seperti itu. Ini seperti komak dia. Kacang komak itu tidak baik dimakan langsung. Harus ada perlakuan pemasakan. Kacang pada umumnya lah. Hari ini komak kan juga kalau kera juga tidak suka. Kalau komak pada dia kalau bahasa anunya uru lah. Akar kacang Amazon ini kenapa dia lama tumbuhnya? Karena akarnya sangat panjang, masih 10 sampai 15 meter. Ini yang menyebabkan dia menjalar kemana-mana akarnya, sehingga ini menyebabkan dia kuat lama. Dia mencari makanan dengan radius yang cukup luas. Makanya beberapa teman di Bogor menyarankan saya nanam jaraknya 5 meter saja, karena akarnya sudah merambat kemana-mana, makanan itu dihabisi oleh mereka. Sedangkan kalau dia mau besar, itu yang dirambatkan. Karena kita juga seperti anggur, dia harus digunting biar buahnya banyak. Yang berikutnya adalah bahwa saya menyarankan di Nusa Pida banyak sekali ada cubang. Nah ini kelemahannya, akar yang merambat kemana-mana, nanam di dekat cubang bahaya, bisa bocor cubangnya. Ini saran nih, karena kacang Amazon ini, kacang sanca inci ini akarnya panjang, bisa 3 kali lipat dari tingginya. Ya hati-hati, karena dia akan bisa menembus mencari sumber-sumber air yang tertahan di dalam tanah itu. Apalagi di Nusa Pida, kita tahu Nusa Pida tanahnya mengandung kalsium yang banyak, dan di kalsium itu, di kapur itu banyak tersimpan air. Nah di sanalah dia akan mencari makanan. Nah lalu yang kita tahu bahwa kalsium itu adalah zat hara mikroprimer. Nah, zat hara mikroprimer itu zat yang sangat dibutuhkan oleh tanaman. Karena kalau kita bicara makro, NPK, nitrogen, fosfor, kalium. Kalau bicara unsur mikronya kalsium, magnesium. Nah kalsium ini kita banyak di Nusa Pida, makanya itu yang dibutuhkan. Makanya kualitas kacangnya pasti lebih baik seperti itu. Ya mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dimanapun Anda berada menonton video ini. Kami akan mencoba mengembangkan secara bertahap kacang sanca inci ini atau kacang Amazon ini. Terima kasih.